Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak di sini mau mengajar sejarah kebudayaan Islam. Judulnya tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dulu ya. Sebelum kakak mulai pelajarannya, kakak absen dulu ya. Ya. Arifatul Fatona, Fitria, Hilwa Hiliana, Imroatul Kamela, Istiana, Nabila Fitriani, Nahdatus Safira, Nur Aini, Nurul Islamiyah, Qurratul Aini, Rizqatul Fadilah, Rafiqatus Sa'idah. Berarti ini banyak yang hadir ya? Ya. Yang masuk? Tidak ada. Tepuk semangat. Sebelum memulai pelajaran, kita baca doa bareng-bareng dulu, dipimpin sama ketua kelas. Di sini ketua kelasnya siapa? Ketua kelas? Yang ketua kelas sama tangan? Oh, wakil? Ya, wakilnya saja. Ayo dipimpin, Kira ya? Ya, dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sedikit biografi tentang Umar bin Abdul Aziz. Mesti kalian bertanya-tanya, siapa sih Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Asbin Umayyah bin Abdul Syam. Ia adalah keturunan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu adalah keturunan Umar bin Khattab. Beliau keturunan bin Khattab melalui ibunya yang bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Beliau lahir ketika ayahnya menjabat menjadi gubernur di Mesir. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi dan wafat di Daisan Suriah pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Jadi nama panggilan beliau atau gelar beliau adalah Abu Hafs Umar kedua, Khulafaur Rasyidin kelima. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat tahun 85 sampai 85 Hijriah atau 704 Masehi. Jadi beliau itu menghabiskan hidupnya di Madinah sampai ayahnya wafat. Beliau ikut pamannya. Nama pamannya Abdul Malik bin Marwan. Beliau setelah ayahnya wafat ikut pamannya ke Damaskus dan menikahi putrinya yang bernama Damaskus. Umar bin Abdul Aziz memperoleh pendidikan Madinah. Jadi beliau memperoleh pendidikannya di Madinah. Karena pada saat itu di Madinah itu merupakan pusat pengetahuan bidang para ilmu hadis dan tafsir. Jadi beliau mencari ilmu di sana. Ini kakak bentuk 3 kelompok untuk memaparkan kembali tadi yang kalian pahami dari materi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini untuk kelompok 1.
kelompok 2 sama kelompok 3. Kalian nanti diskusikan ya dari kakak yang kasih biografi tadi. Untuk beliau tetap taat kepada Allah SWT meskipun sudah menjadi khalifah, dan menjelaskan bagaimana sikap beliau ketika diangkat menjadi khalifah serta sebutkan sifat-sifat teladan yang dapat dicontohkan dari Umar bin Abdul Aziz. Untuk kelompok 2 nanti menjelaskan tentang apa yang pertama kali dilakukan Umar bin Abdul Aziz setelah dibaiatkan menjadi khalifah, dan jelaskan apa alasan beliau hidup sederhana serta dampak kepemimpinannya bagi masyarakat. Sudah? Untuk kelompok 3 jelaskan bagaimana pendidikan beliau yang diperoleh selama hidupnya, dan jelaskan pengaruh pendidikan beliau terhadap kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Sudah siap. Sekarang dari kelompok 1 jam kita bagi kelompok 1. Bacanya yang nyaring ya, nggak usah malu-malu. Tadi disuruh apa sama kakak? Jelaskan apa? Dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Tentang apa? Apa jawabannya? Jawabannya Umar bin Abdul Aziz taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sejak kecil beliau telah diajarkan ilmu agama dan terbiasa mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sifat agama beliau Umar bin Abdul Aziz yang dapat dicontoh adalah rendah hati, sederhana, santun dan taat agama beragama. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama kakak disuruh apa? Jelaskan apa? Pertama apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz setelah dibaiat menjadi khalifah. Jelaskan juga alasan beliau memilih hidup sederhana serta apa dampak pemimpinannya bagi masyarakat. Coba jelaskan. Mana tadi yang cari ya? Yang nyari katanya. Langkah pertama yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz setelah dibaiat menjadi khalifah adalah mengembalikan harta
miliknya ke Baitul Mal. Alasan beliau memilih hidup sederhana karena tidak ingin hidup bermewah-mewahan dan ingin menjadi pemimpin amanat serta dekat dengan rakyat. Dampak beliau bagi rakyat yaitu dengan menciptakan rasa aman, damai, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa ini? Disuruh apa sama ibu tadi? Apa kak? Bagaimana pendidikan yang diperoleh semasa berjalan menjelaskan apa pengaruh pendidikan terjadi terhadap kepribadian masing-masing. Terus dibaca alasannya apa? Ini Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kakak rasa kalian kan sudah paham ya apa yang kakak sampaikan mengenai gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Jadi kakak mau tanya dulu sebelum kita pulang. Coba kota tempat Khalifah bin Abdul Aziz dilahirkan di mana? Di mana? Di Madinah, betul. Kakak tanya, nama Umar bin Abdul Aziz adalah Abu Hafs. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Ayahnya, beliau pernah menjabat di mana? Menjabat di mana? Di Mesir. Ya. Coba. Yang nomor 3 gak apa-apa dibaca ini gak apa-apa. Yang nomor 3, setelah menjadi khalifah terjadi suatu perubahan. Umar bin Abdul Aziz meninggalkan gaya hidup mewah di atas diri dan keluarganya. Bahkan yang beliau lakukan diantaranya apa? Apa? Mengajukan semua harta yang ada pada kursinya ke Baitul Mal. Nah, mungkin sekian yang kakak sampaikan. Sebelum kita pulang, kita baca doa dahulu. Coba kamu bikin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima lamana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi fatina wa fa'alana wa qarabatin lana bidina ya Rasulullah salamun alayya rabbi asya'in wa darajina fatayati ratan alamiya uhailal judi wal kami. Cukup sekian yang kakak sampaikan. Kurang lebihnya kak mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.